Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam program Figur ini. Dan saya mendoakan agar saudara senantiasa diberikan kekuatan menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Saudara, pernahkah saudara memiliki pergumulan di mana saudara dibenci tanpa tahu apa sebabnya saudara dibenci? Jika saudara pernah mengalaminya, maka pelajaran saat ini akan memberi kekuatan kepada saudara. Kita akan belajar tentang pribadi yang sudah menang menghadapi pergumulan termasuk dibenci tanpa alasan. Nah, mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara menjadi bingung, menjadi terheran-heran karena ada orang yang tidak senang kepada saudara tapi tidak tahu alasannya mengapa dia nggak senang kepada saudara? Saudara nggak pernah berbuat salah, saudara ya biasa-biasa saja tetapi ada yang nggak senang. Pernah mengalami hal yang demikian? Itu istilahnya dibenci tanpa alasan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi dibenci tanpa alasan memang menyakitkan. Kalau kita dibenci karena kita memang berbuat jahat, ya wajar aja kita berbuat kejahatan, kita mencuri, kita merusak rumah orang, atau kita mecahin mobilnya orang, ya dibenci kita, nggak disukai, ya wajar. Tetapi kalau kita tetap berbuat kebaikan, kita tetap tersenyum, ketemu orang kita sapa, tetapi kita juga dibenci, ya kadang-kadang kita juga geleng-geleng kepala, salahku apa? Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, jika saudara pernah mengalami hal yang demikian, dibenci tanpa alasan, bukan saudara yang dibenci sebenarnya. Bukan saudara yang sedang diperlakukan tidak baik. Karena ada kisah di dalam kitab suci yang beri kekuatan kepada kita, yang memberikan peneguhan kepada kita, bahwa sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini, kadang-kadang kita mengalami namanya dibenci tanpa alasan. Di dalam Yohanes pasal 15, ada satu pengajaran, ada satu nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Nasihat ini diberikan, itu terkait erat dengan masa-masa di mana Tuhan akan segera memasuki yang disebut dengan masa kesengsaraan. Dia akan mengalami siksaan, dia akan ditangkap, dia akan dipukuli, diolok-olok, kemudian dia akan disalibkan dan akhirnya dia harus mati tergantung di atas kayu salib. Nah, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan para murid. Oleh karena itulah, maka Yesus mengingatkan mereka, menyadarkan mereka akan risiko, akan masa-masa yang sulit yang akan mereka hadapi. Di dalam ayat 18 dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Jadi kalau dunia, kalau ada orang yang membenci kamu, ingatlah. Ingat apa yang diingat? Bukan dibencinya, ingatnya apa? Ingatlah bahwa ia atau dunia itu telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini disampaikan oleh karena Yesus tahu ada banyak sekali orang yang gak senang pada saat itu, terutama dari kalangan para pemimpin agama, dari orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Abraham, yang mengaku dirinya itu menyembah kepada Allah, yang mengaku dirinya itu ahli dalam hal-hal kitab agama atau hukum Taurat. Tetapi justru mereka yang membenci Yesus, bahkan jengkel, marah, emosi, dan sepertinya ada dendam yang begitu dalam yang ada di dalam diri para pemuka agama. Bahkan mereka dikatakan membenci aku tanpa alasan. Alasannya apa? Yesus kan tidak pernah berbuat kejahatan. Dia menyatakan kebenaran. Kalau salah, dia katakan salah. Itu yang dilakukan Yesus selama ini.
dalam dia melayani. Bahkan di bagian ini, khususnya dalam pasal 15 ini, ayat 18 sampai dengan yang ke-25, ada bagian-bagian yang disampaikan seperti ayat 22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Pengertian tidak berdosa ini tidak ada kebencian. Karena Yesus datang, kemudian dia menyatakan kebenaran bahwa kamu melakukan kesalahan, ya, kamu nggak baik begini, itu dinyatakan secara terbuka, disampaikan, ditegur mereka, sehingga ada kebencian. Dia bilang, wah seandainya saya nggak datang, kemudian nggak usah berkata-kata kepada mereka, diam aja, nggak usah sampaikan kebenaran, ya mereka nggak berdosa, mereka tidak akan membenci. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih lagi bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi tidak ada dalih lagi, tidak ada alasan lagi bahwa mereka itu tidak bersalah, mereka berdosa, karena memang hati mereka sudah diliputi oleh dosa. Sehingga tinggal dimunculkan saja, sebenarnya dalam hati kita sudah ada bibit, ya. Sudah ada bibit dosa, sudah ada, tinggal dimunculkan saja. Sehingga ada kebencian dari golongan para pemimpin agama pada masa itu. Dan Yesus ingin menguatkan hati para murid agar mereka sadar, agar mereka memahami dan mengingat bahwa ketika mereka dibenci oleh dunia ini, kata dunia ini bisa dikatakan sebagai masyarakat, atau dibenci oleh orang lain, atau dalam konteks pada masa itu dibenci oleh para pemuka agama yang dianggap sebagai orang yang mengerti ilmu agama, tapi membenci para murid oleh karena dia mengikut Yesus. Maka ingatlah bahwa mereka lebih dulu membenci aku. Ini menjadi penguatan bagi para murid. Karena apa mereka dibenci? Yesus menjelaskan. Karena mereka ini sebenarnya tidak berasal dari dunia ini. Artinya mereka tidak sama dengan mereka. Mereka ini kan sudah diambil, mereka dipanggil, dikhususkan, mereka mengikuti jalan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, masing-masing manusia itu mengikuti jalannya sendiri yang dianggap benar. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia dikatakan sebagai terang dunia ini, memberikan terang. Sehingga terang inilah yang memungkinkan orang tahu jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Kalau kita sedang berjalan dalam kegelapan, kita nggak tahu, tiba-tiba kita nyemplung ke got, kita nggak tahu. Karena apa? Kita berjalan dalam kegelapan. Tetapi kalau kita bawa obor atau bawa senter dan sebagainya, kita tahu mana jalan yang berlubang, mana jalan yang kering, mana yang becek, mana yang kering. Kita bisa tahu, kita bisa pilih. Tetapi karena berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam ketidaktahuan, maka manusia menganggap bahwa di jalan becek itu jalan yang baik. Ya, masuk ke lubang itu dianggap jalan yang inilah jalannya. Karena itu Tuhan katakan, aku datang sebagai terang, untuk menerangi agar manusia itu jangan jatuh ke dalam lubang. Tetapi mereka berjalan di jalan yang benar, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ketika mereka percaya kepada Kristus, mengikut Kristus, maka dia dikumpulkan menjadi satu umat, yang umat ini diberikan jalan yang terang. Karena Yesus katakan, akulah terang dunia. Nah, karena dia menerangi apa yang tidak baik, dia menerangi apa yang salah, dia dibenci. Jadi ketika orang ada dalam kegelapan, mereka berbuat hal-hal kegelapan. Ketika ada orang yang membawa terang ke sana, orang ini bisa dilempar dengan batu. Karena apa? Dia sedang mengusik kesenangan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Nah, Yesus datang untuk membawa terang, membawa berita kabar baik bahwa dialah terang dunia. Dan akibat dari apa yang diberitakan itu dia dibenci. Bahkan Yesus mengingatkan bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Pasti ya, seorang hamba itu gak mungkin lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi kalau dunia ini sudah menganiaya Tuhan Yesus, maka sebagai pengikutnya kita juga pasti mengalami penganiayaan. Itu sudah menjadi
hal yang sangat logis. Karena dikatakan hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Sang tuan saja mengalami penderitaan, apalagi hambanya. Jadi kalau dalam sebuah rumah, tuannya saja yang punya semuanya itu dia mengalami penderitaan, ya hambanya juga pasti mengalami penderitaan. Karena apa? Ya kalau tuannya bisa lepas, kan otomatis hambanya ikut juga. Itu dalam ilustrasi kalau tuan dan hamba. Tetapi Yesus, dia sebagai Tuhan, dia yang memiliki dunia ini, yang menciptakan dunia ini, ya, dianiaya, dibenci, apalagi kamu sebagai murid-muridku yang sebenarnya ya manusia yang berdosa, ya, orang yang lemah dan sebagainya. Aku yang memiliki kekuatan saja orang gak suka, apalagi kamu yang tidak memiliki kekuatan. Itu maksudnya. Artinya apa? Kita dikuatkan oleh karena diingatkan oleh Tuhan, di sekitar kita banyak orang yang gak suka, tetapi Tuhan tetap mengajarkan kepada kita, sekalipun orang gak suka kepada kita, tetaplah lakukan kebaikan. Tetaplah berbuat apa yang benar, apa yang baik, apa yang menyenangkan, seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia melakukan apa yang baik, orang sakit ditolong, ya. Kalau orang salah seperti orang-orang Farisi, orang Saduki memiliki pemahaman yang kurang tepat, dia luruskan. Kalau para ahli Taurat dianggap menyimpang, dia luruskan. Walaupun akibatnya dia dibenci, nggak disukai, nggak apa-apa bagi dia. Karena dia melakukan apa yang benar. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dia berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Pernahkah saudara dibenci tanpa alasan? Kalau pernah, berarti saudara sedang berjalan di dalam track yang benar. Karena kalau saudara dibenci karena melakukan kesalahan, atau ngomong asal ngomong aja sehingga orang tersinggung, ya wajar orang gak suka sama kita. Tetapi kalau kita sudah berbicara yang baik, yang sopan, menolong orang, di tengah-tengah masyarakat kita selalu bisa berbagi, bisa hidup dengan rukun dengan sesama dan sebagainya. Toh ada orang yang gak suka sama kita, itulah salib yang harus kita pikul. Saudara dikasih oleh Tuhan, jika saudara dibenci tanpa alasan, Raja kita, Tuhan kita pun sudah mengalami hal yang sama. Ini menjadi penghiburan bagi kita untuk tetap setia, untuk tetap ingat bahwa kita murid-muridnya harus selalu mengikuti Tuhan, mencontoh, meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Yaitu apa? Tetap ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetaplah berbuat kebaikan, karena untuk itulah kita dipanggil. Sekalipun kadang-kadang kita dibenci, tidak disukai tanpa alasan. Saudara, demikianlah pelajaran yang kita pelajari pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang pernah dibenci tanpa alasan. Dia telah menang menghadapi semuanya itu, dan sekarang dia memberi kekuatan kepada setiap orang yang mengikutinya agar terus melihat dia, bagaimana dia menang menghadapi dan tetap berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini, atau juga bisa melalui media-media yang lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mau bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah Yesus Kristus itu, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, kirimkan SMS ke 081 333 777 386, dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.